Sorry, saya lagi dengerin lagu. Nuansanya tuh mulai dari metal, tapi vokalnya seriosa, keren banget. Jadi saya nanti mau ngobrol sama orangnya. Tapi sebelumnya, selamat bergabung di VVIP. Saya Timothy Marmun. Kita kembali lagi bersyarat dari Satika Premier Sleepy. Terima kasih buat Satika yang sudah menyediakan tempat buat kita untuk merekam sampai kita wawancara orang-orang yang very interesting di VVIP kali ini. Dan melihat bagaimana perkembangan dari mereka di tengah pandemi corona harus berada di rumah dan lain-lain. Nah, yang nyanyi dan membuat lagu ini judulnya Lexicon. Itu kayaknya kalau di Indonesia cuma satu penyanyi ini dan masih sangat-sangat muda penyanyinya. Sudah bergabung bersama saya sekarang. Halo Isyana, apa kabar? Ada Isyana Saraswati bersama saya. Halo, apa kabar Isyana? Baik, baik. Apa kabar Mas Timi? Baik, kita sudah lama sekali tidak bertemu. 5 Terakhir tahun. 5 tahun terakhir bertemu Isyana belum menikah ya pasti ya kan. Ke studio Sapa Indonesia diantar mama ya. Masih diantar ibu. Baru rilis, baru awal-awal karir di industri musik. Wah, Iya. gila sih. Itu baru balik ya waktu itu ya dari Singapura kalau nggak salah ya. Malah kalau nggak salah belum. Jadi itu kayak lagi finishing, belum, tinggal nunggu graduation day deh kalau nggak salah. Terus aku lagi libur. Akhirnya pulang untuk ngelakuin promo gitu. Itu jadi 2015 nih buat pemirsa VVIP, 2015 itu saya pernah bersama Mas Bayu dan juga sama Glory waktu itu ya mengundang Isyana. Isyana ini baru merintis karir ya Isyana ya 2015 ya, baru mulai, bahkan belum pulang tadi kata Isyana gitu. Iya. Dan alasan saya mengundang Isyana pada waktu itu, tim produksi kita adalah karena ya kita kagum sama suaranya. Tapi kita melihat sisi unik waktu itu, yang waktu itu belum banyak diangkat ya, soal kamu tuh sebenarnya bermusiknya, belajar formalnya tuh bukan musik pop, bukan musik yang sekarang lebih laku lah, tanda kutip gitu. Tapi justru opera ya waktu itu ya, kalau pelajari ya? Ya, aku ngambil classical music. Majoringnya in vocal, minornya ngambil composition gitu. Dan saya ingat hari itu kita tantang Isyana, nyanyi dong satu classical music yang ya saya suka, entah diuji atau apa. Dan itu langsung, wah, studio itu suaranya Isyana semua tuh, satu studio, wah gitu. Jadi saya nggak akan pernah lupa tuh. Iya, padahal pagi hari belum warming up. Tapi seru-seru. Itu pita suaranya juga masih dingin gitu ya, belum dipanasin gitu, tapi itu aja suaranya. Jadi saya nggak akan lupa tuh Isyana pada saat kamu ke situ, apalagi terus terang kita kan baru tahu kamu tuh 2015 itu. Tapi nah, gitu. Jadi musik formal kamu yang kamu pelajari pada waktu itu kepakainya sekarang banyak kah atau sedikit? Saya tahu sih lagu-lagu kamu ada pakai suara vokal itu juga kan, tapi iya. Bergunanya gimana tuh akhirnya? Sebenarnya yang bergunanya nggak hanya dalam sisi konteks membuat musiknya ya, atau membuat sebuah komposisinya, tapi selama aku kuliah itu banyak sekali elemen dan subjek lain yang aku pelajari tentang attitude, how to be a professional musician, kemudian theory of music, terus history of music. Jadi kita punya wawasan lebih lah. Kita diberikan bonus untuk mengenal musik lebih dalam. Karena menurut aku pribadi, semakin kita mengenal musik, historinya seperti apa, perjalanannya kayak apa, cara kita menginterpretasikan sebuah lagu tuh akan jadi berbeda. Cara kita mengkompos lagu secara subconsciously menurut aku akan jadi berbeda dengan kita memiliki wawasan yang lebih di situ gitu. Dan apalagi ya, banyak sih sebenarnya yang bisa diaplikasikan selain dari skill dan tekniknya nanti pada saat aku berkarya, tapi hal-hal yang lain kayak tadi gitu. Jadi di balik layar pun dibekali gitu ya, manajemennya juga kan atau gitu? Manajemen juga pasti aku bekali. Sekarang juga kan aku lagi bangun tim sendiri, jadi banyak yang bisa di-sharing juga dengan mereka. Tentang disiplin juga, karena di Singapura tuh widih disiplinnya ya. Waktu aku sekolah tuh, misalnya kita ada rehearsal, ada latihan jam 12 PM. Dekannya ngomong 12 kurang 10 semua udah harus duduk, 12.00 not pertama. Kalau ada yang telat, dia dikeluarin. Jadi dia misalkan datangnya 12.00 gitu, pas gitu ya. Kita kan udah not pertama tuh. Dia nggak bisa, kayak you go out. Kayak gitu. Makanya pas iya, jadi kita terlatih banget untuk disiplin, teratur. Jadi ya banyak juga yang bisa aku ambil hikmahnya untuk aku sebagai individu, nggak di musik doang gitu. Karena musik tuh seringkali
kaitkan dengan skill sebenarnya, bukan dengan disiplin Yes, gitu ya. Biasanya kan betul, skillnya, betul. sejago apa, udah gitu kan. Nggak pernah yang musisi harus tepat waktu gitu, saya jarang denger gitu. Padahal kalau di kita tuh ya malah yang nomor satu tepat waktu kayak gitu. Jadi kayak Itu dulu ya. banyak sebenarnya. Tertarik untuk belajar lebih jauh nggak sih soal musik? Soalnya kan sekarang kan Isyana karirnya udah moncer lah bahasanya begitu. Jadi biasa kayak orang kalau misalkan lagi kuliah di akhir terus tahu kerja jadi suka malas ngelesain kuliahnya gitu misalkan. Nah kamu tuh Mm. udah merasa puas belum dengan bekal yang kamu miliki dalam bermusik atau masih ada yang pengen dipelajari lagi? Sebenarnya sudah cukup puas lah ya, sudah dapat Hmm. bachelor gitu, sudah dapat S1 musik. Ada keinginan banget untuk melanjutkan S2 tadinya, tapi ternyata pada Hmm. saat aku terjun ke dunia entertainment, terus mengeksplorasi hal baru, karena kan sebenarnya terjun ke dunia entertainment, ke dunia komersial tuh kan baru ya untuk Hmm. aku. Karena aku sudah berkarir belasan tahun sebelumnya, tapi di dunia klasik, konser-konser klasik, nyanyi opera segala macam. Jadi pada saat aku terjun ke Hmm. sini, banyak banget hal-hal yang baru yang aku eksplorasi. Kayak misalkan contohnya pas waktu musik klasik tuh kita nggak pakai mic nyanyinya, diiringinnya lebih dengan Hmm. orkestra, lebih akustik kayak gitu ya. Sementara tiba-tiba pas aku terjun ke sini kayak, lu ngeband, lu harus pakai ear monitor, lu harus pakai ini apa, wah gila banyak banget hal baru yang aku pelajarin gitu. Makanya ya udah akhirnya terjadi adjustment, terus seru, terus kemudian aku bisa mengkomposisikan lagu sesuai dengan keinginan aku. Jadi apa Hmm. namanya mengeksplorasi aku sebagai seorang komposer, keterusan jadinya senang. Padahal tadi mau lanjut S2 gitu. Oh, Tapi ya oh itu. semoga pengen sih. Pengen sih karena kan aku pengen mimpi jangka panjangnya tuh sebenarnya pengen buka music center. Jadi di Oh, situ tuh oke. ada music productionnya, ada music schoolnya, ada music studio. Pengen bikin music center yang dimana aku bisa membuat masterclass, bisa sharing ilmu-ilmu yang aku dapetin. Karena kayaknya Ah, sayang ya, udah banyak banget ilmu yang sebenarnya aku dapetin, tapi nggak aku bagikan ke orang. Takutnya lupa nanti kalau cuma dipakai didiemin gitu sendiri ya. aja gitu ya. Iya, heeh. Jadi ya semoga Sejak ntar kapan tuh? Sejak kapan pengen, bermimpi pengen punya music center? Maksudnya ini aduh, ini lumayan paripurna banget nih kalau udah music center nih, bukan cuma ngajarin orang nyanyi doang ya. Walaupun ngajarin heeh, orang nyanyi heeh. doang tuh nggak bisa pakai doang sih, itu pun susah gitu ya. Tapi kan kamu sampai pengen produksi, sampai Ya, pengen mungkin bekerja sama dengan berbagai pihak dari film, dari apa segala macam menciptakan musik kan gitu kan. Dari kapan tuh kamu punya mimpi? itu malah mimpi awal aku karena aku nggak pernah Oh, membayangkan akan terjun ke dunia populer. oh Jadi pada ya? saat aku sekolah, aku pun waktu di Singapura sempat jadi guru untuk ngelakuin part-time job. Jadi aku udah sempat Hmm. ngajar kemana-mana dan mimpi aku ya kalau aku di dunia klasik, aku tahu konser kuantitas konser nggak terlalu banyak. Jadi yang bisa aku lakukan ya aku tetap jadi penyanyi opera, jadi pianis, jadi komposer. Hmm. Terus kemudian yang aku bisa lakukan adalah membangun sekolah musik, music center. Tadinya itu mimpi-mimpinya, udah Hmm. mikir tuh, tiba-tiba des dapat Jadi kesempatan penyanyi. untuk, jadi kayak ya nggak, kayak disyukuri aja semuanya gitu, kayak kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di hidup kita. Berarti pada saat kamu mulai bermimpi musik gitu ya, kan kamu start Mm-mm. karir dalam arti start karir bermusik ya, bukan bernyanyi gitu ya, tapi Iya, bermusik itu dari umur 7 apa kalau nggak salah ya, kan tujuh. udah mulai ya, Heeh. dari kecil gitu kan. Itu tidak lantas memang berkeinginan suatu hari menjadi seorang penyanyi solo, nggak gitu sebenarnya. Nggak, awalnya nggak, aku pengen jadi maestro aja, pengen jadi musisi, Maestro, musisi, oke. yes. Heeh. Menguasai suatu musik atau alat tertentu gitu maksudnya. Pengennya sih jadi maestro ya, yang mengondak sebuah orkestra, yang membuat sebuah komposisi, kemudian komposisinya Oh, dimainkan oleh orkestra, terus aku yang menjadi leadernya kayak gitu. ini Makanya aku akhirnya mimpi sekolah musik. ini mimpi anak umur 7 tahun. Itu mimpi enak umur 7 tahun. Dari kecil udah pengen jadi musisi. Nggak ada tuh dokter, pilot, insinyur. Nggak ada sih. Soalnya kayaknya Tapi kebetulan juga orang eh, tua kan, ibu saya juga main ngajar musik ya. dari kecil. Ya, Jadi kayak taunya tuh profesi kayak ada musisi. Udah tahu dari kecil ada profesi namanya musisi. Gitu. tapi nggak lantas hanya penyanyi gitu maksudnya ya. Iya, iya. Oke, nah ya, bekal ibu tuh apa maksudnya dalam dalam membentuk mimpi si anak umur 7 tahun Isyana ini sampai mimpinya tuh bukan jadi penyanyi, bukan bikin album anak-anak, enggak,
tapi mau jadi maestro tuh apa dibekali ibu tuh, dalam arti kenapa bisa bermimpi begitu? Apakah ibu banyak berperan dalam membentuk mimpi itu? Jadi waktu aku kecil, kami sempat tinggal di Belgia, di Eropa. Nah, pada saat kita tinggal di sana, ibu itu ngambil diploma in orgel. Dia ngambil sekolah musik. Jadi ibu juga organ ya? Organ, iya betul. Organ, oh oke. Ngambil diploma in orgel, terus kita itu sering sekali dibawa nonton konser. Kayaknya secara bawah sadar kami dibekali dengan konser-konser orkestra, nonton simfoni kayak gitu. Jadi mungkin pada akhirnya aku ngelihat sosok seseorang yang hanya dilihat punggungnya, tapi dia bisa menggerakkan sebuah orkestra gitu. Jadi kayak I wanna be this man gitu. Kayak udah, itu cita-cita aku langsung jadi pengen main musik. Akhirnya dibeliin keyboard lah, mulai diajarin lah. Terus setelah pulang ke Indonesia kursus secara serius. Ya udah akhirnya lanjut sampai akhirnya aku memilih untuk Bu, Pak, aku pengennya kuliahnya musik pokoknya dan disupport 100%. Ya udah, gitu deh. Oke, Isyana, kita break dulu. Nanti saya juga mau tahu tuh soal kamu, kan tadi udah bilang bahwa sempat berpindah-pindah negara dan ternyata ini membuat kamu sering merasa malu lah atau ragu-ragu lah untuk mungkin berekspresi dengan kata-kata ya. Saya mau tahu, soalnya kamu kan pindah ke Indonesia itu kelas 1 SD ya? 1 SD, Soalnya saya juga pindah ke Indonesia itu 2 SD. Jadi saya tahu betul apa yang kamu alami. Ya, jadi gak bisa merasa. Makanya saya mau dengar curhatnya dulu. Saya mau dengar curhat dari Amerika lah waktu itu. Enggak, jangan saya curhat. Saya wawancara aja, jangan. Bentar ya, kita jeda sebentar, tetap di BPIT. Oke. Oke, kembali lagi di VVIP. Kita masih bersama Isyana Saraswati. Tadi baru sampai ke Isyana yang ternyata introvert. Tapi aku rasa sih dari apa ya? Dari kesan yang didapatkan dari Isyana memang terlihat anaknya kalem-kalem pendiam sih sebenarnya gitu. Jadi, dan kamu tadi bercerita alasannya adalah karena banyak pindah-pindah ya. Kelas 1 SD pindah ke Indonesia. Itu yang langsung dari Belgia tuh. Kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Dan waktu aku pindah kan masih kecil banget ya. Jadi bahasa pertama yang benar-benar aku pelajari secara apa ya, expertly gitu, pakai Dutch. Bahasa Belanda. Iya, karena sekolahnya Belanda, karena sekolahnya harus pakai bahasa Belanda. Jadi mau nggak mau ya bahasa itu yang aku pergunakan sehari-hari. Sampai pada akhirnya SD pulang ke Indonesia nggak bisa ngomong. Ibu gurunya ngomong apa sama sekali nggak bisa ngomong. Paling ya bisa 10% lah, 10-20%. Karena tetap diajak ngomong bahasa Indonesia pastinya di rumah ya. Cuman karena diharuskan di sekolah bener-bener tiap hari, tiap detik itu pakai bahasa Belanda ya mau nggak mau pasti lebih lancar bahasa Belanda lah ya. Ya, terus kemudian akhirnya pas pulang pakai bahasa Belanda. Iya, aku jawab pakai bahasa Belanda. Bener. Ibu gurunya. Itu beneran terjadi. Dan aku nggak ingat. Ya terus aku lupa ibu gurunya gimana, tapi kayaknya aku kayak ngedumel sendiri, nggak tahu lah, ngedumel bahasa Belanda. Terus kemudian ada satu hari, saking aku takutnya, jadi ternyata ibu guru itu mau manggil orang tua aku. Jadi aku kira karena aku bermasalah lah ya, karena jadi aku kayak nggak ngasih tahu ke ibu bapak bahwa aku dipanggil ke sekolah. Ternyata suatu hari setelah berapa lama ngambil rapot, ibu bapak ke sekolah, terus waktu itu saya titipin Isyana, padahal ajak ibu bapak ke sekolah, saya mau ngasih tahu bahwa Isyana itu tulisannya bagus banget, mau saya lombakan. Tapi karena aku takut banget dengan kata-kata panggil orang tua. Jadi gak dikasih tahu. Gak dikasih tahu, ya ampun, banyak banget sih. Zaman kecil tuh ada kayak istilah apa ya, pertanyaan ini titik-titik di bawah ini gitu kan. Karena aku nggak ngerti, aku isi titik-titik semua. Satu halaman. Seriusan itu kalau sekarang udah viral tuh. Itu pasti di foto viral tuh pasti. Aja. Karena saya agak merasakan, karena tadi kan saya bilang saya juga umur kelas 2 SD tuh baru pindah ke Indonesia. Isyana waktu itu ke Bandung ya? Bandung, Ke Bandung. Saya pindah ke Aceh waktu itu. Jadi lebih susah lagi. Saya cuma bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia. Tapi akhirnya baru bisa benar-benar berbahasa Indonesia tuh
berapa lama? Harusnya cepet lah ya, anak kecil kan cepet ya Cepet. belajar. Kelas 2 SD kayaknya udah bisa deh. Oh udah Karena kan ada lancar buat, basicnya juga. udah ngerti lah orang tua kalau di rumah, waktu berat di Belgia itu, di rumah orang tua ngomong bahasa Indonesia nggak? Padahal padahal bahasa Indonesia ngomongnya, cuman ya campur, tetap bahasa Indonesia dan bahasa Belanda. Nah, Cuman anak-anak karena ngomongnya akunya bahasa Indonesia juga? kan bahasa Indonesia. Cuman Oh, kan nggak oke. terlalu banyak ya, kayak masih kecil banget umur 3, umur 2, umur 3. Jadi aku Iya, iya, iya. mungkin nggak terlalu inget ya. Cuma soal mau makan nggak gitu. Kamu mandi Ayo, sana gitu-gitu doang. ayo mandi ke toilet, apa makan ini gitu. Jadi Oh, nggak yang nggak pernah diskusi. nggak pernah ini ya. Kalau segitiga sama kaki itu caranya adalah gini-gini nggak Wah, pernah gitu ya. Jadi belum ya belum. jajaran genjang itu begini Aduh, itu nggak pernah. Makanya waduh, nggak kepake di sekolah. jajaran Jadi, baik. nah, jadi kenapa itu akhirnya membuat kamu lebih introvert? Atau Mm-mm, memang bawaan dari sepertinya. lebih kecil udah begitu? Kalau menurut aku pribadi sih salah satu faktor terbesar buat aku introvert adalah karena aku banyak melakukan adaptasi lingkungan. Hmm. Jadinya aku suka takut untuk mengekspresikan apa yang aku rasain secara verbal, satu. Hmm. Terus kemudian ya mungkin bawaannya juga memang introvert ya. Lebih Hmm. lebih suka menyendiri daripada bersosialisasi dengan banyak Dari orang. kecil tuh. Senang dari kecil. Bukan karena Hmm. setelah terjun ke ini enggak, tapi memang dari kecil. Itu enggak bisa dipaksain kayaknya. Jadi setelah kamu kena spotlight begitu, istilahnya sudah Mm, mulai memiliki karir ya, sudah menjadi selebritas begitu ya, itu ada mm, rasa ketidaknyamanan nggak dengan spotlight yang tadinya kamu introvert, tidak mau banyak memberikan pernyataan kan basically gitu ya, nggak mau terlalu ditanya mm. atau apa gitu ya. Akhirnya spotlightnya ke kamu, mau nggak mau bersama dengan semakin terangnya karir kamu. Ada rasa ketidaknyamanan nggak sih di situ? Sebenarnya karena aku memilih ya, itu memilih musik itu sebagai profesi, kemudian memang aku juga senang perform di depan orang. Hmm. Karena kalau perform itu kan kita boleh menguasai panggung kita sendiri tanpa ada gangguan Ya. dari kanan kiri. Tinggal penontonnya nikmatin atau enggak gitu. Jadi menurut aku itu nggak Hmm. apa-apa. Jadi selagi aku sharing sesuatu yang aku memang cintai, sesuatu yang Hmm. memang aku pengen berikan kepada orang lain itu nggak jadi masalah. Mungkin aku lebih ke introvertnya kayak masalah pribadi, terus kemudian ya kayak Oh, hal-hal oke. yang kayak gitu-gitu, kayak gak jago basa-basi, yang kayak gitu-gitu. Itu Jadi kalau membutuhkan waktu. selama itu tentang musik, tentang karir, Nggak bisa apa. aja kamu ngomong panjang gitu ya. Bisa banget, bisa banget. Malah seneng gitu. Kamu sendiri setelah menjadi seorang selebritas gitu, Mm-mm. eh, pasti kan dunianya semakin luas dong, networknya juga semakin luas gitu, Mm-mm. pertemanannya juga pasti akan semakin luas juga gitu. Gimana tuh cara Mm-mm. membagi waktu antara si teman-teman yang baru yang mungkin Mm-mm. melekat dengan dunia profesi kamu dengan si Mm-mm. teman-teman yang udah satu mereka susah lagi banyak yang di luar Mm-mm. kota gitu, udah gitu dunianya sangat berbeda, yang satu Ya. ngurusin obat, yang satu ngurusin obat hati, kan kamu ngurusinnya obat hati kan, lagu-lagu rapper gitu. Benar-benar. Jadi Bagus tuh. gimana tuh, ya kan? Jadi gimana baginya? Kapan ketemu teman? Kapan ketemu sibuk dengan teman-teman di dunia yang baru? Yang aku syukuri adalah si inner circle aku, teman-teman yang deket banget ini, mereka bukan tipikal yang kayak, wah udah lama gak ketemu nih, kangen, yang kayak gitu-gitu, terus Hmm. yang bersifat baperan gitu tuh enggak. Kita semua adalah orang-orang Oh, yang fokus pada tujuan kita masing-masing, tapi kita tetap saling oke. support, dan kita bisa bertukar cerita, dan itu aku seneng banget punya teman-teman yang seperti itu. Kita semua satu frekuensi, dimana saat kita memang lagi fokus pada karir masing-masing, kita saling support, tapi pada saat kita ada kesempatan untuk ketemu, ya kita pasti bakal ketemu gitu. Mau setahun sekali juga nggak apa-apa, dan kebanyakan kita ketemu Hmm. setahun sekali. Full team Oh itu hanya ya. bisa setahun sekali. Iya, Oh karena full memang benar-benar, team. ya kalau full team, setahun sekali doang gitu. Itu ketemu sekali setahunnya kapan? Pas Lebaran, pas bukber atau kapan? Kalau yang full team itu biasanya kalau ada, ini lucu banget, ada event Isyana, itu sampai kita bikin grup. Kalau misalkan aku rilis album, atau ada konser yang agak besar, biasanya mereka datang dan hadir. Dan biasanya kan rilis album Ah, tuh oke. 2 tahun sekali ya. Iya 2 tahun sekali. Jadi Ah, biasanya pasti udah aku blok tanggalnya tuh. Rilis album harus datang. Atau enggak biasanya
bukber jarang, malah bukber agak susah, atau ulang tahun salah satu dari kami. Oh, oke. Jadi Mm-mm. antara ulang tahun atau event yang kamu bikin sendiri ya. Jadi kamu kalau kangen sama teman-teman, kangen ya sama teman-teman rilis album gitu ya maksudnya. Bisa Gitu. juga. Iya, langsung kayak rilis Itu album biar seakan-akan lebih gampang rilis album daripada ketemu teman-teman gitu ya. padahal waduh susahnya setengah mati. Nah, Iya. saya soalnya mau bahas soal album barunya tuh Lexicon. Jadi Yes. uh, itu menarik sih dari kesulitannya apa dan kenapa Lexicon ya? Karena kan kamu katanya susah berkata-kata. Kenapa memilih judulnya tuh Lexicon? Padahal Lexicon itu kan kamus ya kalau nggak salah ya. Iya, Artinya makanya aku namakan ini kamus hidup karena memang apa yang ada nggak boleh tentang dijawab dulu. Isyana. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Nanti habis jeda. Nanti saya nggak punya pertanyaan lagi habis jeda loh. Oh iya, Tapi siap. sebelum Ya. jeda, saya mau Isyana jawab cepat 3 pertanyaan, pilihan A atau B. Jawabnya Oke. cepat ya. Jawabnya cepat Oke. ya. Dengar-dengar Isyana ini kan suka main PS ya, benar ya? Ya, suka main game. Suka main game. Oke. Pertanyaan cepat. Lebih suka main PS atau main gadget? Cepat, Isyana. PS. Oke, PS. Oke. Kalau dipikir nanti nggak yang real dapetnya. Soalnya sekarang lagi Nintendo. Jadi Nintendo atau gadget Nintendo gitu. Oh, oke. Sekarang Ya. lagi lebih ke Nintendo. Oke. Nintendo atau gadget. Oke. Mendingan ini apa ini? Kenapa? Ini saya dikasih pertanyaan ini agak brutal nih gini. Waduh. Kalau harus memilih antara dua yang buruk ini, mendingan bau ketek atau bau mulut? Bau ketek. Masa sih bau mulut tuh nggak tahan banget ya? Nggak tahan, mendingan bau ketek karena langsung kayak bisa pakai deodoran. Oh, gitu. Langsung bisa disemprot. Iya. Oke. Mendingan kodok atau cicak? What? Atau? Nggak ada nanya. Nggak bisa. Nggak bisa. Satu yang agak mendingan. Aduh, langsung kaget. Kenapa? Dengarnya aja udah geli ya? Parno banget. Apa ya? Atau? Nggak bisa. Kodok, cicak. Nah, nggak ada ataunya tuh. Kodok, cicak. Kodok aja deh, karena lebih jarang ketemu. Oh, kalau cicak di rumah ada soalnya ya. Iya. Itu di belakang kamu apa tuh? Tembok. 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 Oke, nanti kita ngomongin leksikon usai jeda ya. Isyarat sama kita ya. Oke, sebentar lagi. Bye. Oke, kembali lagi di VVIP bersama Isyana Saraswati yang ternyata takut sekali dengan cicak dan kodok. No. Pernah ada pengalaman buruk sama cicak? Cicak enggak sih sebenarnya. Terus kenapa aku takut ya? Oh, memang nggak suka aja sih. Sama... Apa pernah ya? Mungkin pernah lewat gitu loh di meja. Lewat doang? Tapi lewat abis itu takutnya seumur hidup. Apa ya? Ada ya, pernah ya? Oh, turun. Jadi aku lagi di studio aku, terus udah gitu dia tuh jatuh dari AC, ya kan? Terus? Udah gitu habis itu akhirnya kita usir. Setelah diusir, kayaknya nggak tahu tuh ya, instant karma atau apa. Besokannya tuh cicaknya jadi banyak banget di kamar studio itu. Dia kayaknya si pasukannya kayak gua harus balas dendam gitu. Jadi kayak setelah itu, wah parah banget deh. Mungkin kamu ngusirnya nggak baik-baik kali. Iya, memang diakui agak sedikit kasar karena takut. Bicara soal nyanyi, Lexicon, album terbaru kamu. Jadi cerita dong, ini lagi di tengah masa pandemi COVID begini, jadi nggak bisa promo-promo gitu dong ya? Sedih sih, iya. Jadi nggak bisa promo, banyak sekali mimpi-mimpi dan proyek-proyek yang harus tertahan. Sayang jadi banget. cukup sedih. Tapi ya karena sekarang era digital, kita tetap bersyukur karena kita tetap bisa ngelakuin hal promosi dengan cara yang lain ya. Kayak gini, terus kemudian masih ada Instagram, ada social media yang lain, di mana kita bisa bikin konten-konten yang membawa leksikon. Jadi ya harus pinter-pinter pikir otak aja sih, kreatif. Muter otaknya. Jadi sama tim ya, sama label gitu-gitu harus sempat memikirkan gimana nih akhirnya kita nggak bisa promo ke radio-radio kan jadi susah, paling nggak lagunya aja diputar gitu kan. Iya, terus juga akhirnya kita kepikiran karena kita sebenarnya pengen bikin music video lagi nih untuk satu single lagi.
Yaitu Nggak bisa judul syuting. lagunya lagu Malam Hari Nggak Bisa Syuting. Akhirnya aku membuat proyek kolaborasi jarak jauh. Jadi aku mengajak Ah, teman-teman pendengar Isya Nation untuk ikutan berbagi kayak video, footage atau audio mereka kirimkan yang berisikan tentang doa, harapan mereka dan hmm. segala macamnya. Nanti akhirnya akan aku compile, kita tim akan compile dan jadikan official music video kolaborasi jarak jauh gitu. Ini katanya albumnya dengar-dengar lebih lebih keluar kreativitas bermusik kamu ya. Ada beda lah gitu sama album sebelumnya gitu ya. Iya, ini lebih personal sih. Kenapa Personal gitu? secara lirik, secara arrangement, semuanya menurut aku lebih personal. Karena, nggak tahu ya, mungkin proses pendewasaan juga. Apa yang telah aku Hmm, alami dan aku jalankan 5 tahun kemarin, 6 tahun malah udah mau jalan 6 6 tahun tahun. berkarya. Hmm. Banyak yang aku pelajari, yang secara, apa namanya, secara nggak sadar membentuk aku menjadi individu yang baru terus tiap harinya gitu. Sampai akhirnya aku Hmm. membuat album ini benar-benar secara spontan dan bebas, ya keluarnya musiknya musik yang seperti itu gitu, tanpa ada desain, tanpa ada rumus. Keluarnya Hmm. seperti leksikon. Dan aku selalu bilang ke teman-teman, kalau pengen tahu inti makna perjalanan, langsung pengen tahu ya inti makna perjalanan Hmm. hidup dan cinta seorang Isyana Sarasvati, kalian langsung bisa dengar saja Kamus Hidup Isyana di Di leksikon leksikon ini. gitu. Oh itu namanya dari situ, Kamus Hidup. Makanya dikasih nama leksikon. Iya, iya, iya. Jadi aku pengen pengen memberitahu kayak ini gimana ya, pengen judul yang kayak orang tuh kalau dengerin album ini tuh seperti cerita tentang Isyana, kata-kata atau apa namanya perjalanan hidup Isyana apa ya, terus akhirnya kayak kamus ternyata di bahasa Latinnya atau bahasa Inggrisnya tuh ada namanya Hmm. leksikon. Jadi akhirnya aku Hmm. namain leksikon. Tapi produksinya lebih ribet dong, karena kan biasanya kan kalau untuk membuat hits tuh seperti durasi sudah harus cuma boleh 2 menit lebih atau contohnya macam-macam lah. Yang di sini punya gelar musik kamu bukan saya, jadi kamu lebih tahu lah pokoknya. Jadi tapi ini kan lebih kepada yang memang kamu inginkan di album Lexicon ini ya, musik yang memang kamu inginkan. Otomatis produksinya lebih rumit kah atau lebih berbeda? Gimana? Hmm, apa ya, malah mengejutkannya lebih mudah karena Oh dari ya? album 1 dan 2 kemarin aku dikirim terus ke Swedia kan sama tim label Hmm. yang Hmm. kemarin. Aku dikirim terus ke sana untuk melakukan produksi musik. Kemudian setelah aku bikin demo, kita dipulangin dan tektokannya jadi lewat dunia maya. Menurut aku agak lebih Hmm. susah. Kalau yang sekarang aku benar-benar minta minta buat untuk aku mau produksinya sendiri, aku mau tim Hmm. produser dan tim pengerjaan arrangement yang milih aku sendiri, aku ikut terjun. Jadi Oh. ya semua dikerjakan di Indonesia. Dan menurut aku jadi lebih mudah dan lebih gampang karena memang aku memilih musisi-musisi yang jadi produsernya itu adalah sahabat-sahabat aku sendiri yang aku Oh, rasa oke. mereka punya kapabilitas untuk mempercantik lagu-lagu aku yang sudah jadi itu. Jadi aku milih ada Gerald Situmorang, ada Mas Bontot, Iya, Topati, terus kemudian ada iya. Kenan Lui. Itu benar-benar yang aku udah tahu lagu ini dipercantik sama mereka tuh bakal jadi sesuai yang aku inginkan gitu. Jadi ya terus gampang Hmm. tektokannya, tinggal kayak aduh pengen tambahin ini ke studio ya, iya ke studio ya gitu. Lebih mudah Untung sih. kelarnya sebelum pandemi. Kalau nggak sama aja. Iya. Ketemu orang di kebon jeruk juga sama orang di Swedia jauhnya tuh. Iya, betul, betul. Alhamdulillah banget lah pokoknya bisa selesainya sebelum pandemi kemarin. Jadi, tapi ternyata lebih mudah ya, menarik sih. Berarti kalau dibandingkan kayak gitu, memang jauh lebih dekat di hati ya, karena kamu terlibat produksinya sangat erat sekali kan, dibandingkan Hmm, dengan album-album sebelumnya. Ini semuanya ya, yang benar-benar yang kamu inginkan gitu. Memang label iya. lagi memberikan keleluasan itu kepada kamu kali ini. Enggak, kalau label memang memberikan keleluasaan terus-menerus, kayak dari awal juga Oke. ngebebasin. Mereka juga kayak waktu pertama kali mau ngirim ke Swedia pun mau nggak dikasih kesempatan. Waktu aku awal-awal ya Hmm. baru terjun langsung dikasih kesempatan ke sana, ya pasti aku ambil lah. Namanya juga anak masih muda, pengen eksplorasi Hmm. segala macam. Setelah itu album kedua ditanya masih mau eksplorasi kah ke Sweden atau apa yang mau dilakukan, ya aku kayak masih mau deh gitu karena Hmm. masih ada hal yang pengen aku eksplorasi lagi gitu. Setelah album ketiga, ya baru di situ kayak nggak, aku mau di Indonesia aja, mau ngerjain sendiri gitu. Kalau lihat teman-teman yang diajak tadi, ini juga kan musiknya agak berwarna nih. Dan Mm-mm. kayaknya kayak Sanirwana tuh ada seperti
menggabungkan ada musik klasik dengan musik metalnya gitu. Ini apa? Ini Kayak pertemuan antara ayah dan ibu atau gimana nih? Si ayah penyuka pertemuan progresif rock dengan ibu yang suka musik klasik atau gimana tuh? kayaknya pertemuan mereka masuk menghuni Mas di aku deh tanpa kayaknya. sadar. Karena aku memang suka banget sama kayak Queen, sama Genesis, Eh, sama kayak gitu-gitu eh. aku memang suka banget. Jadi dari kecil dicekokin Queen tuh aku langsung kayak hafal semua. Kemudian aku pecinta total musik klasik dan kemudian suatu Ah, hari aku mikir, ya nggak tahu juga sih karena itu kan keluarnya spontan ya. Cuman emang aku pernah berangan-angan kayak aduh pengen banget nih punya lagu kayak campuran antara apa yang aku suka gitu. Terus ternyata hmm. lahirlah lagu Lexicon ini ya yaitu spontannya keluarnya seperti itu. Coba dong nyanyi lagu Queen. Saya mau pengen tahu deh Oh, Isyana kalau apa dia ya? apa ya Oh, ini aja. yang Yang gampang aja ya. Isyana Saraswati dengan lagu yang diperkenalkan oleh Queen. Silakan Oke. Isyana. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, as if nothing really matters. Tapi pernah kepikiran nggak membawakan di panggungnya itu lagu-lagu yang kamu suka kayak lagu Genesis kah atau Queen kah atau apa? Aku pernah bawain medley lagu Queen di Java Jazz Festival tahun 2016 gitu kalau salah. Jadi karena aku Apa aja suka tuh? banget, kalau nggak salah ya Bohemian Rhapsody, Don't Stop Me Now, Stop uh, me now. terus We Will Rock You, We Will Rock You, terus kemudian satu lagi The Prophet Song atau apa ya? Agak lupa ya, tapi kayak 4 lagu Kalau deh. mungkin nggak seorang Isyana akan tiba-tiba membuat gebrakan dengan benar-benar belok iseng aja gitu bikin album yang full mungkin musik tertentu, entah itu jangan-jangan metal gitu tiba-tiba atau just untuk mengejutkan aja atau seriosa full gitu. We'll never know ya, karena memang apa akan terus aku ulang bahwa aku menciptakan lagu selalu secara spontan dan bebas. Jadi nggak pernah Hmm. dipaksakan untuk kayak tiba-tiba pengen bikin ini apa yang bikin itu. Aku nggak bisa kayak gitu orangnya. Jadi yang Hmm. lagi aku rasain aja pada saat aku ngerasain itu buat lagu, pada saat ngerasain ini buat Hmm. lagu kayak gitu. Tapi kayaknya nggak menutup kemungkinan mungkin tiba-tiba setelah menikah merasa sangat metal. Jadi Wow. lagunya nanti metal dan rock. Kita nggak tahu atau malah jadi klasik banget. Ya, we'll never know lah. Tapi seperti penghargaan yang kamu terima juga nih ada Forbes 30 Under 30 ini juga Ya, menarik juga tuh bagaimana pengalaman di situ. Tapi kita jeda sebentar ya Syara, nanti kita balik lagi ya. sip, oke. Oke, tetap di VVIP. Oke, Anda masih di VVIP. Kita masuk di segmen terakhir bersama Isyana Saraswati. Jangan lupa juga baru meluncurkan album Lexicon. Tapi terus terang itu Yes. Lexicon keren banget sih. Maksudnya lagunya. Terima kasih. Kalau saya tuh, saya suka perubahan mendadak pada musik. Seperti band on the Wow. Run-nya Paul McCartney. Itu I Iya, love iya, that. iya. Karena perubahannya tuh gila banget. Queen, ya Mhm. udahlah. Bohemian Rhapsody dan beberapa lagu Queen kita tahu. Yes tuh bisa Yes. dari lembut banget atau Dream Yes. Theater and United lah. Nggak, Ya. pada saat kamu bikin Lexicon itu terpikir nggak bahwa wah ini kan musik ini bukan tipe yang sekarang nih gitu. Walaupun ini kamu banget nih. Sempat terpikir takut nggak takut ntar nggak bisa diterima dengan mudah oleh pendengar saya gitu. Karena musiknya sih keren, tapi kalau bicara sama orang yang memang suka musik kayak gitu, kalau nggak kan belum tentu nih. Sempat takut nggak? Aku sih sama sekali nggak takut ya, karena aku sudah memilih untuk tahu konsekuensinya dan aku udah tahu juga sih. Ini album pasti nggak bakal selaku album 1 dan kedua. Cuman maksudnya aku pengen banget mengekspresikan apa yang ada di dalam diri aku gitu loh. Nggak mau mengada-ada, nggak mau istilahnya mengada-ada karya, itu aku nggak suka banget. Jadi ini yang lagi keluar di aku, label terima nggak aku mau keluarin lagu kayak gini. Alhamdulillahnya label aku bilang lah, ini root kamu, ini musik, ini akar musik kamu, kita support. Ya udah dari situ kayak nggak peduli sale kayak gimana, salesnya kayak apa, sellingnya seperti apa, tapi tetap disupport karena mereka juga menghargai itu dan mereka bilang ya pertama kali kita pitching lu
Ya kita tahu karena lu nyanyi klasik, bisa kompos lagu sendiri, dan itu akar musik kamu. Jadi ya mereka nggak ada intervensi sama sekali lah dari label gitu. Jadi mereka justru nggak kaget ya kamu mengajukan lagu seperti itu atau album seperti itu, mereka justru nggak kaget ya Isyana ya begini begitu ya. Enggak. Mereka tuh kayak nggak kaget. Aku juga sempet awalnya kayak ini demonya gini, aduh suara gini lagi. Gimana gitu kayak nggak apa-apa, ayo. Malah mereka juga malah membuat kayak waktu kita sempat kolaborasi dengan beli album fisik ya. Jadi kita malah bikin box set besar. Wah ada nih, aku mau tunjukin loh. Mana. Gak apa-apa, ambil aja dulu. Nih, jadi ini box set lexicon gitu. Yang di dalamnya itu pokoknya gede banget. Keren banget. Terus, beli album dapat piano. Iya, dan si musiknya itu dapat speakernya itu nanti isinya lagu lexicon satu album. Wow. Terus kemudian ada partitur musiknya, jadi aku juga bikin partiturnya buat teman-teman yang mungkin bisa baca musik, bisa baca not balok. Terus nanti di dalamnya ada kayak gini. Ini padahal nggak ada rencana buat ngepromoin loh. Wow. Ya, udahlah. Tapi keren. Masih bisa dibeli deh kayaknya. Cek aja. Oke, Isyana, saya mau random question untuk Isyana, untuk mencoba mengenal Isyana lebih dekat ya. Oke, ada beberapa pertanyaan tentang diri kamu, tapi kamu bebas menggambarkan diri kamu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, coba misalkan satu kata. Enggak bebas. Tergantung ini pertanyaannya. Misalkan yang pertama ini ya, kalau kamu sendiri mendeskripsikan diri kamu dalam 3 kata apa? Pribadi, introvert 1 ya. Introvert, tapi introvert off stage, extrovert on stage itu 1. Jadi 1. Kemudian ekstrim. Terus yang ketiga, yes, could say that I'm quite extreme. Terus kayak gitu, yang ketiga adalah foodies. Moody? To eat. Foodies. Oh, foodie. Aku pikir moody tadi. Aku suka banget makan. Masa sih? Makan. Tapi jaga dong, jaga makannya agar ya nggak tiba-tiba naik berat badan gitu. Saya aja jaga makan soalnya. Oh, aku sih udah bisa udah bisa scheduling gitu loh. Jadi kalau misalkan lagi nggak ada acara atau lagi nggak ada syuting, nanti jadi makan. Tahu pasti naik 1-2 kilo. Nanti kemudian kalau misalkan 2 minggu dari itu mau ada syuting, mulai jaga makan lagi. Jadi ya udah tahu lah sama tubuh. Udah bisa mengontrol tubuh aku sendiri gitu. Dan memang kamu katanya senang nonton video-video mukbang gitu ya, makan besar gitu ya? Itu kayaknya 1-2 bulan terakhir udah berhenti ya. Tapi awal setengah tahun yang lalu tuh tiap hari aku nontonin karena aku insomnia. Tapi nggak tahu kenapa video mukbang itu bikin aku ngantuk. Karena nggak habis-habis kali makannya, jadi ngantuk juga ujung-ujungnya. Terus ada juga orang-orang yang mukbang sambil story time, jadinya kayak sambil dengerin makan, terus mereka cerita, ketiduran deh. Gitu. Oke, jadi suka makan. Favoritnya makanan apa? Mungkin genre makanannya, karena bisa sama musisi saya ngomongin genre makanan ya. Genre-nya banyak ya, tapi aku tuh sukanya main course. Main course. Jadi makan daging besar. Lah, jadi makan besar. Mau nasi padang, terus makanan genre-nya bisa Indonesia, bisa Western, pokoknya main course aja. Oke, dan banyak makannya? Banyak, aku sehari bisa 7 piring. Oh serius? Bisa, itu kalau orang-orang terdekat aku sih kayak 7 piring, kayak 9 deh loh gitu, kayak banyak banget. Malah 7 bisa, setiap makan tuh harus ada appetizer, main course, sama dessert gitu. Oh, aku pikir tadi ya appetizer, main course gitu. Dessertnya di skip aja, udah main course-nya aja 2 gitu. Enggak ya? Bisa jadi kayak gitu, tergantung suasana hetong. Gitu. Oke, jadi kalau pertanyaan kedua, kalau kamu bisa mendeskripsikan atau bisa menjadi satu tokoh kartun untuk 1 hari, kamu pengen jadi siapa? Atau jangan tokoh kartun aja deh, tokoh game. Sebagai gamer kan mungkin ada kedekatan dengan game. Pengen jadi siapa? Bukan menggambarkan diri kamu ya, tapi kamu pengen banget hidup di dalam, let's say, kartun apa atau game apa? Mesti kartun ya, mungkin kalau kalau karakter, kartun dong, mungkin pengen jadi Iron Man. Iron Man bisa ada yang kartun kan? Iron Woman dong, jadinya.
Oh iya ya lupa. Nggak apa-apa, pengen coba jadi men sehari. Oh, pengen coba. Oh, sekalian ya. Sekalian pengen tahu jadi bandnya Setia. Boleh. Oke, Iron Man. Iron Man ada kartunnya. Oke, fine. Itu jawabannya cukup valid. Boleh juga. Nah, dari Sore Isyana, nasihat yang kamu berikan kalau orang lagi sedih itu biasanya nasihatnya apa? Kalau aku sih pasti ada tahap-tahapnya ya, sama tergantung orang-orangnya. Aku orangnya cukup melihat karakter orang tersebut dulu, nanti baru aku tahu cara responnya. Aku biasanya berubah-ubah tergantung orangnya. Tapi yang pasti tahap pertama yang aku ucapkan ke mereka adalah keluarin aja dulu mau cerita apa, jangan takut. Kalau kamu memang bersedih, bersedihlah. Karena nggak suka aku sama orang-orang yang memendam atau apa, karena itu nggak baik untuk diri mereka, untuk tubuh mereka, untuk mental health mereka gitu. Jadi pada saat orang cerita sama aku, keluarin aja dulu. Itu tahap pertama yang aku lakukan. Gitu. Jadi selanjutnya tergantung kondisi. Terakhir ini mau bicara soal kamu yang terpilih menjadi salah satu Forbes Under 30. Dan ini sempat nanya nggak, kenapa milih saya gitu? Aku sempet nanyanya karena sebenarnya tahun lalu masuk juga 30 Under 30 yang Indonesia, Forbes Indonesia. Jadi aku udah kayak, wah seneng banget gitu kan. Tahunnya tiba-tiba tahun ini dapat lagi tapi yang Forbes Asia. Speechless aja sih kayak, what? Gitu kayak wow. Itu kayak 2 tahun berturut-turut ya, bersyukur sih. Aku nggak tahu ya kriteria mereka apa. Aku kayaknya sempet nanya kenapa ya dipilih gitu, tapi mungkin nggak tahu jawabannya apa. Mungkin mereka punya kriteria sendiri. Ya yang pastinya sih cukup terkejut ya karena tahun ini masuk di Forbes Asia. Ya semoga prestasi seperti ini ya bisa dipertahankan. Kemudian ya memang aku bisa menginspirasi banyak orang. Terus juga efeknya terhadap kamu apa? Setelah mengetahui bahwa wow ternyata yang saya lakukan ini disadari juga tidak hanya di Indonesia tapi sampai ke level Asia. Efeknya terhadap mungkin karya yang akan kamu ciptakan atau mungkin kamu merasa jangkauannya ternyata udah lebih luas dari Indonesia nih. Saya harus berbuat apa? Efeknya apa ke kamu? Efeknya sih pasti ada ada semangat lebih lagi ya untuk aku sekarang gitu. Mungkin di masa-masa ini kan si Forbes ini kan di masa pandemi ya. Mungkin kemarin-kemarin sempet down atau sempet mulai bingung. Ini habis ini ngapain lagi ya? Apa ya? Tiba-tiba aku dikabari masuk Forbes 30 Under 30 Forbes Asia gitu. Di situ ada rasa kayak semangat yang tumbuh kembali untuk ngelakuin apa yuk gitu. Makanya pada akhirnya mulai mikir-mikir untuk melakukan project-project untuk ngeprolong si leksikon nih gimana caranya. Kayaknya ada hal-hal seperti itu gitu. Jadi ya pasti aku berterima kasih banget karena apresiasi yang ada gitu. Udah dikasih apresiasi sebesar ini tapi nggak ngelakuin apa-apa kan kayak no you can do that gitu. Jadi kayak aku harus produktif, berkarya lagi. Gitu. Akhirnya aku sama tim mulai berdiskusi gitu. Terdorong dan tertantang motivasi. Ya. Iya, termotivasi. Iya, terdorong gitu, lagi. Ya. Kayak tapi wow udah diakui loh gitu. Bukan hanya motivasi ya, tertantang nggak sih? Jadi kayak masa tahun depan gue nggak bikin apa-apa sih gitu kan? Udah tahun ini seperti ada penghargaan atas si 30 ini kan berarti orang-orang yang istilahnya berada di terdepan di bidangnya gitu. Masa tiba-tiba tahun depan nggak ada apa-apa gitu? Terbeban itu nggak? Kalau terbebani enggak sih, cuman karena memang aku orangnya pasti mengeluarkan karya ya setiap tahunnya. Jadi ya nggak terbebani sih. Cuma ya jadi kepikiran hal-hal kayak di masa pandemi ini aku jadi kepikiran produktif lagi kayaknya aku udah lama nih nge-post apapun, nggak berkarya apapun. Nah dari situ gitu. Emang kalau jangka panjang sih emang pasti akan berkarya terus. Saya selalu mau ngucapin juga terima kasih untuk semua pahlawan garda terdepan, buat teman-teman yang masih harus bekerja demi kita yang lagi di rumah aja. Terima kasih banyak, terus berjuang. Kami doakan dari rumah agar selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Amin. Thank you Isyana sudah bergabung di VVIP. Thank you. Bye. Bye. Oke, itu tadi Isyana Saraswati yang sudah bergabung sama kita di VVIP. Kita akan hadir lagi di VVIP berikutnya pekan depan, pasti dengan orang yang interesting juga, orang yang menarik, hanya di VVIP. Saya Timothy Marbun, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa.